kalian tahu nggak sih tata cara menguburkan jenazah? Tahu sih, Nat, tapi cuma beberapa. Nah, pertama itu tata caranya kita menggali tanah sedalam 3,5 hingga 4,5 zira atau sekitar 1,62 hingga 2,1 meter. Lalu, terdapat dua bentuk liang kubur. Pertama itu ada al-lahdu, galian kubur di mana tembok bagian bawah yang searah dengan kiblat diberi lubang yang cukup untuk meletakkan jenazah. Dua, asyaku adalah galian kubur di mana lubang kubur bagian tengah dilubangi sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Apabila tanah tidak mudah longsor, hendaknya menggunakan model al-lahdu. Setelah liang kubur sudah siap dan jenazah sudah sampai di pemakaman, ambil 3 genggam tanah. Tanah pertama dibacakan minha khalaqnakum. Tanah kedua dibacakan wa fiha nu'idukum. Tanah ketiga wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Setelah itu bacakan surah Al-Qadar sebanyak 7 kali. Masukkan tanah tersebut ke dalam liang kubur. Amalan ini bertujuan agar mayit tidak disiksa di dalam kubur. Sebagaimana di dalam kitab Lunatul Talibin oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syattah. Lalu apalagi ya? Nah, selanjutnya ini sunat menutup liang kubur dengan semisal kain atau benda lain. Nah, tujuannya gini agar aurat dari jenazah tidak nampak. Nah, selanjutnya pada saat meletakkan jenazah ke liang kubur disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi penduduk Indonesia sendiri, jenazah yang diletakkan di liang kubur disunahkan kepalanya dihadapkan ke bagian sebelah utara dengan dimiringkan seluruh tubuhnya. Gitu, Nah, apakah setelah itu langsung dikubur? Ya, Nat, ada bagian-bagiannya cara menguburkan jenazah. Yang pertama, ada bentuk yang kubur berupa al-lahdu. Cara menguburkan yang pertama yaitu tempatkan jenazah pada liang al-lahdu. Kemudian, miringkan jenazah menghadap kiblat. Yang kedua, sandarkan kepala jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Yang ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Yang keempat, sunah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Yang kelima, buka kain menutup kepala jenazah, kemudian mengazaninya dan menghormati jenazah. Yang keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Yang ketujuh, yaitu tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya dengan berdiri. Nah, selanjutnya itu ada dengan cara asyakunat, yaitu yang pertama tempatkan jenazah pada lubang yang tersedia, kemudian miringkan jenazah menghadap kiblat. Kedua, sandarkan kepala jenazah pada tanah yang berbentuk bulat atau batu bata. Yang ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Yang keempat, sunnahnya itu menempelkan pipi jenazah pada tanah dan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Yang kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengazani dengan menghormati jenazah. Yang keenam, menutup kain kafan pada kepala jenazah. Yang ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau misalnya yang di atas lubang. Nah, apakah setelah menguburkan jenazah ada hal-hal yang harus kita lakukan? Nah, ada yang namanya uruk makam. Kemudian kita juga disunahkan untuk meninggikan tanah makam kuburan sekitar 1 jengkal. Kita juga boleh untuk menandai makam dengan batu nisan, papan, atau sejenis yang diletakkan sejajar dengan kepala atau kaki jenazah. Kemudian juga boleh untuk menulis nama dan nasab jenazah pada nisan dengan tujuan supaya mudah diziarahi suatu saat nanti. Kemudian juga ada sunnah untuk meletakkan dahan pohon yang masih segar atau juga menaburkan bunga atau benda basah yang wangi di atas makam. Ada juga sunnah untuk memercikan air biasa atau air yang beraroma wangi di atas kuburan. Bahkan, menurut beberapa para ulama, disunahkan juga untuk mentalkin mayit setelah menguburnya. Oh, begitu ya teman-teman. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Yuk, main